kabupaten kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Salam Nusantara. Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya, Doni The Kaiser alias DK, bisa kembali menyapa Anda sekeluarga, tentunya dalam program kesayangan Anda. Ini dia, Merah Putih. Pergi ke taman memetik melati. Warnanya putih harum berseri. Pemimpin berubah, zaman berganti. Warga bertanya, berdalih efisiensi, kenapa justru hak direduksi? Ya pemirsa, pasca pemilu dan pilkada serentak 2024, wacana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu kembali menguat. Malam ini kami mengajak Anda untuk mendiskusikan hal itu. Apalagi sebelumnya tadi di awal jumpa kita Anda menyimak potongan statement dari Ketum Partai Golkar bahwa kayaknya sekarang lebih cocok kalau kepala daerah itu dipilih lewat mekanisme pemilihan di DPRD. Nah, mari sama-sama kita berdiskusi dalam Merah Putih malam ini. Kami sudah menghadirkan narasumber yang menjadi panelis diskusi kita malam ini. Yang pertama saya perkenalkan di sebelah kiri saya, pengamat politik yang sudah tidak asing lagi, Yunarto Wijaya. Mas Toto, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Mas. Selamat malam, Happy New Year. Happy New Year juga. Terlambat nggak sih? Nggak ya? Enggak lah. Masih lah ya? Sebelum seminggu. Iya. Tahun baru, harapan baru harusnya ya. Semoga sistem pilkadanya tidak baru. Wah, ini belum segmen 1 udah panas nih. Oke, untungnya di sebelahnya ada senior kita ini. Ya, beliau tentunya sudah kita kenal sebagai komisioner KPU periode 2012-2017. Hadar Gumai. Pak Hadar, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Kenapa Anda tidak pernah berubah? Dalam waktu 20 tahun saya kenal. Oh, gitu. Karena yang dipikirin sama terus. Oh, itu rahasianya Pak Hadar? Rahasianya. Fokus sama aja yang dipikirin. Saya akan mengikuti jejak Anda nanti ya. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research. Ini sahabat saya yang datang jauh-jauh dari Kota Kembang. Benar nggak sih? Dari Bandung. Dari Jakarta saya tadi. Mbok iyo. Tapi katanya mau ke Subang habis ini ya. Neni Nurhayati. Teh Neni apa kabar? Baik, Mas Dike. Sehat? Sehat. Semoga sehat juga demokrasi kita, Mas Dike. Kan, udah mancing-mancing kan. Anda memang cocok posisinya berdua ini berhadapan. Tapi tentunya kita juga sudah menghadirkan narasumber melalui sambungan Zoom. Ada yang pertama adalah anggota Komisi 1 dari fraksi PKB, Muhammad Kozin. Gus Kozin, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 2 bukan Komisi 1. Oh iya, Komisi 2. Saya koreksi. Dan juga tentunya ini sudah bergabung bersama kita Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Pak Andreas, apa kabar? Selamat malam, Doni, DK. Sehat ya Pak? Mas Toto, Mas Saidal, Neni, Mas Iya. Kosim. Terima kasih Ya, Bapak-Bapak selamat sudah baru semuanya. bergabung bersama kita. Saya sudah lihat dari jauh ini. Kita juga sudah kehadiran narasumber kita, anggota Komisi 2 dari fraksi Golkar, Ahmad Irawan. Silahkan bergabung bersama kami, Mas Irawan. Ini politisi muda, kalau nggak jadi anggota DPR, cocok jadi penyanyi kayaknya nih. Iya, silakan. Mau main sinetron gitu kan. Tapi itu membahayakan posisi saya nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu narasumber. Sebelum memulai diskusi kita malam ini, sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Sejumlah elit politik mengusulkan pilkada tak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD. Tingginya ongkos politik baik bagi negara maupun bagi kandidat yang dinilai memicu praktik politik uang dan korupsi disebut-sebut sebagai alasan.
Usulan pilkada via DPRD ini muncul dalam Rapimnas Golkar 20 Desember 2025 yang diucapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Ini agar pembahasannya bisa dilakukan dengan komprehensif, hati-hati dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU ini harus melalui kajian yang mendalam. Tapi terus terang aja Bapak Presiden, sekalipun undang-undang kita sudah kaji baik, saya punya kekhawatiran. Jangan sampai undang-undang sudah jadi, sampai di MK membuat yang lain, bahkan bisa merubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi. Jadi saya pikir ini perlu kita kawal bersama-sama. Mayoritas partai di parlemen menyatakan dukungan, mulai dari Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan disusul Demokrat. Partai berlambang bintang Mersi itu kini turut mendukung opsi pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah sebelumnya menyatakan penolakan atas wacana tersebut. Namun, kritik pun menguat. Mekanisme ini dikhawatirkan mengurangi hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri, sekaligus membuka kembali ruang transaksi politik di tingkat elit. Adapun Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi dan pendapat masyarakat. Pemerintah ya pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Nah kalau kami, saya selaku pengurus partai ya, bukan selaku Mensesnek juga. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi 2 dan kajian-kajian pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya. Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya, tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya. Perdebatan pun mengemuka, menekan biaya politik atau menjaga kedaulatan rakyat. Arah revisi undang-undang ini akan menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. Tim jurnalis MTV melaporkan. Anda juga bisa menyaksikan program kami melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, komentar, statement apapun, boleh tuliskan di kolom komen di live YouTube kami. Kalau ada yang menarik, nanti produser saya bisa membacakan dan membisikkan ke saya malam ini juga. Saya ke Mas Irawan dulu, ketum Anda paling getol ini. Ini apakah Orba the next generation atau apa ini, Mas? Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya ini bahwa ini terkait dengan orde baru atau bentuk baru dari orde baru, nggak ada kaitannya. Murni bahwa pikiran kami kaitannya dengan pelaksanaan pilkada dilaksanakan DPRD itu berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap pelaksanaan pilkada serentak atau pelaksanaan pilkada secara langsung yang telah berlangsung secara 20 tahun terakhir. Yang dievaluasi yang pilkada serentak terakhir atau semuanya? Semuanya. Semuanya. Sejak tahun 2005 kami melakukan evaluasi baik dari aspek konstitusionalismenya, terus yang kedua adalah aspek kaitannya tadi implementasinya, dua bagian besar itu. Makanya kemudian bahwa tim kajian politik yang kami bentuk 1,5 tahun terakhir, sebenarnya kalau Bapak menyimak dinamika di parlemen, partai yang selalu mendorong untuk cepat dilakukan revisi dan pembahasan undang-undang pemilu adalah Partai Golkar. Saya koreksi dulu, jangan panggil saya Bapak. Karena kalau Bapak itu tendensinya ke Pak Harto. Saya Dike aja. Mas aja, Mas. Ya.
Ini kenapa akhirnya seperti ini? Apakah hasil risetnya Partai Golkar selama 20 tahun terakhir ini merugikan Partai Golkar sehingga lebih menguntungkan kalau kembali dipilih melalui Justru DPRD? kami yang paling diuntungkan dengan pilkada langsung. Bahkan di pilkada langsung terakhir kami menang 62%. Jadi murni tidak ada kaitannya dengan vested interest politik Partai Golkar. Tapi yang kami ingin adalah bahwa fenomena dan fakta politik yang telah menjadi realita dan juga disaksikan publik, termasuk partai-partai yang juga sebagai pelaku dalam pemilu itu sendiri, itulah yang mendorong kami, kesadaran kami untuk kemudian bahwa ini ada hal penting, prinsip urgen yang harus kita perbaiki, yakni perbaikan di hulunya. Maka kemudian kami melahirkan pandangan-pandangan satu bahwa misalnya kami membuka satu proses politik yang sifatnya asimetris. Karena memang sejak awal kami menyadari dan melihat, bahkan kami telusuri dari aspek original intentnya, memang sejak awal bahwa daerah kita itu sifatnya asimetris. Maka kemudian kalau kita telusuri original intent dan pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 di 4 kali amandemen, khususnya ketika membahas kaitannya kekuasaan pemerintahan, di situ bahwa kita sadari ada ya disebut daerah istimewa Yogyakarta. Yang kemudian memang kita tidak bisa melaksanakan pemilihan langsung di situ, sampai kemudian perdebatan yang begitu keras dan pimpinannya mengingatkan agar kita melihat persoalan dan perdebatan langsung tidak hanya sebagai satu hal yang sifatnya simbolik, tapi juga ada yang substantif dari demokrasi itu sendiri. Satu, bahwa harus ada keterbukaan, harus ada kejujuran, harus ada keadilan dan lain-lain sebagainya. Jadi perdebatan money politik itu sejak awal gitu. Bahkan kalau kita Pak Hadar sebagai pelaku pada saat itu, pelaku amandemen yang banyak memberikan masukan-masukan, pelaksanaan pilkada langsung itu koreksi dari adanya juga money politik di DPRD pada saat itu. Nah, ini juga menjadi basis kami melakukan evaluasi bahwa ternyata spirit dari politik uang ini itu makin meluas karena masyarakat kita semakin permisif, dan kemudian lahirlah relasi, sekali lagi relasi sebab akibat, bahwa dari politik yang mahal itu kemudian banyak kepala daerah yang melakukan korupsi. Itu yang utama, ditambah juga hal-hal lainnya bahwa kohesivitas masyarakat kita, kedua adalah kualitas kepemimpinan, terus ketiga adalah program-program pemerintahan daerah gitu. Jadi ada banyak ekses negatif yang kami jadikan bahan evaluasi. Tahan dulu di situ. Saya mau ke Gus Kosin dulu, karena Gus Kosin ini satu saf dengan Golkar dan teman-teman yang lain. Gus Kosin, apa alasannya sehingga Anda kemudian mengiyakan usulan dari Partai Golkar ini? Iya. Terima kasih ya. Maaf ini barengan lagi juga. Iya, yang pertama saya ingin melengkapi tadi ya yang disampaikan Mas Drawan. Ini ada beberapa dasar ya secara filosofis, secara yuridis dan secara praksis kenapa kemudian Partai Kebangkitan Bangsa sampai kepada satu kesimpulan dan keputusan untuk mendukung diadakannya representatif demokrasi dalam hal pemilu kada. Yang pertama, secara yuridis kita tidak menabrak aspek konstitusionalitas kita sudah jelas ya. Tadi dikutip oleh Mas Irawan pasal 18 ayat 4 amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 itu mengamanatkan dengan frasa demokratis. Nah, dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Zimli Asidiki dan Prof. Mahfud MD juga menegaskan apakah kemudian pilihan pengambil pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR apakah terbuka atau langsung atau tidak langsung itu sama-sama punya landasan secara yuridis, itu sudah clear. Jadi perdebatannya sekarang sudah beranjak dari aspek konstitusionalitas menjadi politik hukum. Nah, apa yang menjadi landasan? Faktor empiris di lapangan tidak sesederhana hanya urusan high cost saja. Secara penyelenggaraan, kalau kita berdebat negara mahal dalam membiayai pelaksanaan pemilu, menurut kami tidak kompatibel. Karena bagaimanapun pilihan demokrasi Pancasila kita memiliki konsekuensi logis, yaitu berbiaya besar. Beda dengan sistem monarki dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan ini high cost-nya tidak dalam konteks ansih penyelenggaraan atau dalam aspek
negara saja, tapi bagi peserta baik partai politik atau figur yang ikut dalam kandidasi, ya, kalau kita mengacu kepada riset yang dilakukan oleh Kemendagri 2015, 10 tahun yang lalu, untuk kota kabupaten kecil itu membutuhkan anggaran sampai 30 miliar. Sementara untuk yang sedang 50 miliar, yang besar bisa 80 sampai 100 miliar. Artinya dari angka-angka itu sebetulnya sudah cukup tidak tidak relevan lagi dalam aspek jabatan kandidasi yang bermodalkan kapasitas dan kualitas. Jadi medan tempur dalam iklim demokrasi kita ini menjadi tidak sehat karena seluruh anak bangsa tidak bisa berpijak dengan porsi yang sama. Mereka yang punya kapasitas, punya integritas, punya track record, tidak bisa masuk dalam proses kandidasi dan punya kesempatan menang ketika tidak memiliki popularitas dan isi tas. Nah, ini kan menjadi tidak sehat. Jadi kalau selalu ada membahasakan ini langkah mundur demokrasi kita, kita harus mulai bergerak dari demokrasi yang prosedural formal menjadi demokrasi yang substansial. Apa itu? By definition kan demokrasi yang kita pahami oleh untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi tidak dalam aspek formalitas saja, tapi aspek substansinya juga harus dijaga. Di mana iklim demokrasi kita itu tidak memunculkan contoh yang selama ini terjadi, bagaimana polarisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana masifnya food buying dan money politik. Apakah ini yang salah masyarakat? Tidak. Tapi by sistem yang harus kita lakukan review. Ya, siapa di sini? Yaitu pemerintah negara dalam hal ini. Terus kemudian yang kedua, apakah ini terganggu terkait kedaulatan rakyat? Tidak. Dipilih DPRD itu kan DPRD tidak asal tunjuk, tapi dipilih oleh rakyat. Jadi dalam satu tarikan nafas, mandat yang diberikan oleh rakyat itu juga berlaku untuk legislatif sekaligus juga eksekutif. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Kenapa saya katakan tidak ada yang salah? Kalau ini dianggap suatu kesalahan atau langkah mundur, konstitusi kita tidak akan menyediakan ruang itu. Itu kan logika sederhana saja. Saya juga ingin mempertegas lagi, dua mantan ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan diskusi konstitusionalitas urusan langsung atau tidak langsung itu clear, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini menurut perspektif kami, seperti itu, Mas Dodi. Ya, baik. Dan memang demokrasi itu biayanya mahal, tapi kan itu pilihan kita bersama. Pak Andreas, betul, Anda sekarang berada di jalan sunyi sendiri gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Andreas, PDI Perjuangan sekarang ini? Maksudnya di jalan sunyi gimana, Mas? Maksudnya kalau semua rame-rame berada satu saf dengan Mas Irawan dan Gus Kosin, PDI Perjuangan kan tetap... Ini kan ada Yunarto, ada Mas Haidar. Iya, saya belum tanya dia, Pak Andreas. Tenang dulu, Pak. Ya gini, ya saya terus terang saya agak kurang paham deh apa tadi penjelasan. Tapi kalau kita lihat dari aspek konstitusi ya, dari aspek konstitusi kan jelas di situ pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu menegaskan bahwa kepala daerah, ya dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Selanjutnya pada pasal 27E ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa hasil amandemen mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah ini perdebatan ini sebenarnya sudah cukup lama ini ya. Sejak saya masih ingat di DPR waktu itu tahun 2008 atau 2009 ya, 2008 ya, di menjelang akhir pemerintahan Pak SBY. Sehingga hampir kemudian Pak SBY mengeluarkan Perpu pada waktu itu. Nah perdebatan ini kan berjalan terus dan ya kemudian juga terakhir MK membuat keputusan yang berkaitan dengan dua pasal ini untuk menafsirkan dan menjelaskan bahwa di dalam putusan MK nomor 110 tahun 2025 menegaskan bahwa pilkada itu adalah rejim pemilu, bukan rejim Pemda, bukan rejim pemerintahan daerah. Maka pemilu dalam pasal 22E ayat 1 itu adalah termasuk di dalamnya adalah pilkada. Jadi ini sebenarnya jelas gitu bahwa yang dimaksudkan dalam pemilihan umum itu termasuk pilkada di sini ya harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi ya kalau kita
punya MK, ya MK sudah memutuskan seperti itu, ya itu adalah fakta hukum bahwa ini pemilihan umum ini, pilkada ini dipilih secara langsung. Nah, kecuali kalau kita mau merubah, jangan hanya karena istilah tadi Mas Dike bahwa karena kami sendiri, kemudian yang di sana banyak, kemudian kita merubah seenak-enaknya seperti waktu ketika merubah usia itu, ketika pertama rakyat diam-diam aja ya ikut aja ya kita jalan terus, gitu kan. Kemudian ketika pilkada, undang-undang pilkada mau rubah juga usia rakyat marah, baru diam kita, kaget kita. Ternyata ya meskipun kita di sini banyak, tapi di luar sana orang tidak suka gitu, tidak setuju dengan apa yang seolah-olah semua karena banyak-banyakan di DPR, kemudian semua mau ditabrak termasuk terhadap undang-undang dasar. Gitu. Itu kan di DPR ya Pak Andreas ya. Saya kira fenomena ini yang berbahaya. Kami artinya PDI Perjuangan mengingatkan supaya jangan sampai rakyat ya bereaksi dan marah terhadap apa yang sudah kita berikan kepada rakyat, yaitu hak rakyat untuk memilih. Ini hal yang sangat substansi. Dan kemudian itu dibandingkan dengan biaya pemilu yang mahal. Kita semua tahu biaya pemilu itu mahal. Kenapa? Karena partai politik. Karena kita ini juga gitu. Nah, kita potonglah urusan-urusan yang berkaitan dengan mahar politik ketika proses pemilu. Kemudian kalau pemilu itu, pilkada itu dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif di daerah, kemudian juga bagaimana proses pemilu itu di dalam sistem penghitungannya, sehingga tidak perlu terlalu keluar banyak uang saksi di situ. Karena biaya-biaya mahal itu juga disebabkan oleh proses pelaksanaan pemilu, baik itu di penyelenggara maupun di kontestan-kontestan pemilu itu, termasuk di sini partai politik. Sebagai yang memberikan rekomendasi untuk calon-calon yang berkontestasi di pilkada itu. Jadi menurut kami lebih baik kita perbaiki proses sistem pemilunya itu, pilkadanya itu, ketimbang kita mengambil hak rakyat gitu. Nah, ini berbahaya kalau rakyat marah ya. Saya kira kita semua harus ikut bertanggung jawab terhadap itu gitu. Baik. Jadi intinya tuh di situ gitu. Jadi Pak Andreas, saya ke Pak Hadar dulu. Karena tadi ada kata kunci, kalau rakyat marah ini bahaya ini. Rakyat Indonesia atau rakyat Venezuela ini yang dimaksud ini. Karena rakyat Venezuela aja cuek-cuek aja waktu presidennya dicokok gitu. Pak Hadar, apa respon Anda menanggapi statement Pak Andreas? Yang mana? Yang rakyat marahnya? Bukan. Itu jangan. Itu jangan. Ya, saya kira memang persoalan yang dilihat dari partai-partai politik atau yang pembuat undang-undang yang di DPR ini keliru melihat persoalan penyelenggaraan pilkada kita menurut saya, atau memang sengaja ditutupi. Jadi gimana caranya mengambil cara yang paling gampang, yang lebih gampang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Saya duga itu yang dilakukan. Karena apa? Semua persoalan yang dinyatakan biaya besar itu, yang besar itu justru yang mereka peserta rasakan sendiri, yaitu tentang cost politik atau biaya politik tersebut kan. Dan itu kenapa dikesankan sebagai persoalan masyarakat. Semua itu terjadi itu masalahnya politisi ya? Iya. Masalahnya calon-calon ya? Ini perilaku mereka yang membuat akhirnya masyarakat bergantung. Begitu. Nggak mungkin masyarakat itu akan menolak atau menjadi permisif katanya kalau tidak dimulai dari para peserta pemilu ini sendiri. Peserta pilkada ini sendiri. Mereka yang men-trigger berarti. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau ini dikembalikan ke DPRD? Jangan lupa nih, persoalan dulu kenapa di DPRD dipindahkan ke langsung? Karena persoalan uang itu. Macam-macam, itu salah satu uang yang terbesar. Belum lagi legitimasi, kemudian konsekuensi, kestabilitas, karena pilihan DPRD tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan seterusnya. Apakah itu akan selesai? Saya tidak yakin. Jadi persoalan akan terjadi dan ini akan lebih sulit lagi dikontrol, dan kemudian para calon ini akan lebih mudah
itu ditentukan oleh partai politik yang sifatnya sentralistik dari pusat melalui partai-partai di tingkat daerahnya gitu. Itu yang akan terjadi. Dan sangat mungkin masyarakat yang sekarang sudah terbiasa, ini hak kami. Selama ini pilkada ya langsung gitu kan. Nanti itu akan didapatkan bahwa yang terpilih tidak mereka inginkan. Hati-hati. Ketidakstabilan pemerintahan selama 5 tahun itu juga akan mengakibatkan biaya yang besar juga gitu. Nah jadi jangan diperkirakan. Tapi kan yang memakan biaya itu pemerintahan yang berjalan. Bagi pelakunya kan kosnya murah. Iya tentu lebih murah, lebih mudah dan seterusnya gitu. Kualitas nggak jaminan begitu? Tidak, saya yakin tidak jaminan. Oke. Karena selama ini kan seolah-olah calon-calon yang bermasalah ditangkap karena korupsi dan sebagainya, itu seolah-olah bukan dari partai politik. Ingat loh, bahwa mereka bisa menjadi calon itu karena partai politik. Jadi kekeliruan partai politik menyeleksi mendapatkan mereka. Karena mereka tidak pernah melakukan juga kaderisasi. Pokoknya di ujung-ujung dicari aja yang populer, dicari saja yang bisa membiayai kampanyenya, saksinya, segala macam. Pokoknya partai menjadi lebih bebas gitu. Nah, itu yang sebetulnya berlangsung. Nah, jadi hal itulah yang harusnya diperbaiki gitu di dalam pengaturan pilkada kita, pengawasan, penegakan hukum, membuat pengaturan dana kampanye yang lebih pasti, yang semua bisa berimbang dan seterusnya. Kata kuncinya adalah perbaikan kan? Betul. Dan bukan pergantian sistemnya. Dalam artian sistem pemilihannya ya. Kalau anak zaman sekarang bilang CLBK, cinta lama belum kelar. Mungkin masa lalu mantan masih menarik hati. Mas Tato melihatnya seperti apa perspektifnya? Iya Pak. Pertama secara yuridis, saya agak kaget dengan tafsir dari teman-teman DPR. Betul lah terkait dengan risalah dalam amandemen 1 sampai 4. Tapi jelas ketika atau kemudian menggunakan bagaimana statement dari mantan ketua MK. Tapi yang jelas kalau kita sepakat, DPR sepakat ada lembaga satu-satunya yang punya wewenang untuk menafsirkan perbedaan tafsir mengenai konstitusi dan hanya MK yang memiliki itu. Jelas tahun 2025 dan 2024 ada keputusan MK terakhir. Keputusan MK 110 misalnya yang menjelaskan bahwa pilkada adalah bagian dari rezim pemilu. Rezim pemilu asasnya itu dijelaskan dalam pasal 22E. Salah satunya adalah berbicara mengenai langsung. Lalu keputusan 135 yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu bersamaan dengan DPRD. Itu secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa tidak mungkin bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Karena waktunya akan bersamaan. Kecuali DPR memang tidak menganggap bahwa yang namanya MK punya keputusan final dan mengikat. Itu pertama. Kedua, katakanlah betul ada yang multi tafsir dan meyakini bahwa teman-teman DPR bahwa pasal 18 ayat 4 itu bisa diartikan demokratis itu langsung dan tidak langsung. Kita masuk lebih lanjut. Ini masuk kepada pilihan. Saya sepakat dipilih oleh DPRD juga bisa dikatakan demokratis. Kalau demokrasi kita parlementer. Sistem kita itu presidensial atau parlementer. Bisa dilihat dari bagaimana kita menempatkan seorang presiden, kepala eksekutif di level pusat. Dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga semua kepala eksekutif yang ada di bawahnya itu juga adalah bagian dalam sistem presidensial. Pertanyaan saya simpel. Sebutkan satu saja negara dengan sistem presidensial yang pemilihan kepala daerahnya itu dipilih oleh DPRD. Oleh parlemennya. Sebutkan satu saja. Yang ketiga, logical fallacy dalam menyalahkan masyarakat ketika berbicara mengenai money politik seperti dijelaskan Gus Kozen tadi. Bahwa logical fallacy pertama adalah ketika ada problem, kenapa langsung dibakar adalah rumahnya atau sistemnya. Apakah ketika partai-partai atau DPR kemudian banyak terbukti terlibat dalam kasus hukum, kita kemudian langsung masuk dalam logik jam bubarkan partai, bubarkan DPR kan nggak bisa. Ada prinsip-prinsip bahwa ada aktor-aktor dan sistem yang harus kita sepakati dalam sistem demokrasi. Logical fallacy kedua, ketika dikatakan ada money politik. Money politik itu terjadi ketika ada pemberi dan penerima. Ketika Anda memberikan hukuman perubahan sistem dengan kemudian mengambil hak, katakanlah dari yang menerima money politik selama ini, Anda memberikan hukuman apa kepada pemberi itu, kepada penyogok itu. Yang ketiga, Anda kan berarti menganggap semua dari pemilih
yang pernah ada dalam sejarah pilkada dari tahun 2005, semuanya maling. Semuanya seakan-akan pernah menerima. Ya. Saya nggak pernah nerima loh money politik. Mama saya, istri saya, setahu saya nggak pernah nerima money politik. Lalu kemudian hak saya diambil dengan menggunakan logika Anda menerima money politik dan permisif terhadap money politik. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Terakhir, menurut saya pertanyaan besar. Pak Bahlil, Pak Zul, tiba-tiba mengemukakan ini, Gus Imin. Pertanyaannya atas dasar apa sih? Apakah atas dasar Anda mendengar suara konstituen? Atau karena takut dengan Prabowo? Dengan kemudian dalam pidatonya memang mengisyaratkan tidak setuju dengan pilkada langsung. Dan ketika berbicara mengenai hal tersebut, pertanyaannya simpel. Silahkan disurvei, kalau misalnya lembaga survei seperti saya dituduh, Anda kan punya kepentingan kerjaan hilang. Ya sudah, lakukan survei oleh Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi yang merupakan bagian dari pemerintah. Silahkan dibuka. Datanya seperti apa? Masyarakat lebih setuju DPRD atau kemudian lewat pilkada langsung. Tadi kebetulan LSI Deneja, pendukung Prabowo Gibran, sekaligus sudah mendapatkan jatah komisaris utama dalam salah satu BUMN, mengatakan 66% masyarakat menginginkan pilkada dilakukan langsung. Itu yang menurut saya jadi catatan, sehingga kemudian keinginan ini tidak didasarkan pada sesuatu yang sifatnya sepihak, sesuatu yang sifatnya pada kepentingan daulat elit, karena pada dasarnya demokrasi adalah daulat rakyat. Nggak usah jauh-jauh sih, ada Mbak Neni sebenarnya yang bisa meng-capture ya. Tapi sebelum saya pinjam datanya Mbak Neni, hasil riset Anda bagaimana untuk mengonfirmasi kata Pak Andreas tadi ya, masyarakat atau publik atau dalam hal ini garis miring netizen itu sikapnya gimana? Iya, kalau kita melihat dalam percakapan di ruang publik sebetulnya menarik karena terjadi polarisasi tajam di situ. Tajam banget. Tajam banget, dan sebenarnya publik itu cenderung lebih ke arah netral dan negatif. Jadi hanya sedikit saja yang ada di posisi positif. Jadi totalnya 42% negatif, 47% itu netral, dan hanya 11% ada di sentimen positif. 47% netral? 47% Tendensinya netral, apa betul. ini netral ini? Tendensinya seperti ini, misalnya ketika kita lihat percakapan di X misalnya ya, kemudian di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Thread, mereka bilang bahwa sebetulnya mau pilkada sistem apapun, kita sebetulnya seperti ini saja gitu. Karena ketika kita pilkada langsung sekalipun, ternyata pemimpin yang dihasilkannya itu seperti ini. Maksudnya seperti kualitas demokrasi tidak berubah? Tidak, enggak, maksud saya adalah ketika kemudian percakapan di ruang publik itu netizen bilang pilkada langsung ternyata juga tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih maju terhadap proses demokrasi, atau bahkan kita lihat hari ini kapasitas, kapabilitas parlemen kita hari ini itu jauh dari harapan rakyat. Gini-gini aja gitu. Nah, sehingga mereka ada dalam posisi yang netral. Udahlah mau pilkada langsung ataupun kemudian mau pilkada tidak langsung itu sama saja. Itu di-capture dari media sosial apa? Itu di-capture dari semua platform media sosial. Karena umurnya kan beda-beda, latar belakangnya kan beda-beda. Nah, tapi yang menarik itu ada di sentimen positif lebih tinggi itu ada di X. Kenapa di X itu lebih tinggi? Karena percakapan di situ kan didominasi oleh kelompok yang katakanlah di situ baby boomers yang masih main senior. tweet. Ya, senior gitu ya bahasanya. Sungkan bilang tua ya. Baby boomers saja berdasarkan kategori generasi. Nah, ketika di situ ternyata lebih enak zamanku toh gitu. Penak zamanku toh. Enak zamanku toh. Tapi sebetulnya yang paling menarik di situ ada emotion publik yang juga angernya itu lebih tinggi di X. Dibandingkan dengan platform media sosial lainnya. Nah, karena di situ ada kontradiksi kan, narasinya yang cukup tajam juga di polarisasi di X. Nah, tapi berbeda ketika percakapan ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube. Di situ lebih banyak generasi muda dan sebetulnya lebih banyak juga mereka mengungkapkannya sentimen yang negatif. Kenapa? Dulu. Saya mau pinjam datanya ya. Tapi nanti kita rehat dulu ya, karena ini harus based on data, ya kan? Oke, kita rehat dulu, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra.
Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi Mbak Neni punya utang. Saya pinjam datanya ya. Mudah-mudahan bisa ditampilkan di layar kita. Ya. Jadi hasil capture-nya Deep Research terhadap narasi pilkada lewat DPR. Silakan Mbak Neni. Ya, bisa kita lihat kan sebetulnya di data ini sentimen netral dengan negatif itu paling tinggi di media sosial, dan kalau kita lihat sentimen positif tadi yang saya sampaikan di X itu lebih tinggi. Kenapa? Karena didominasi percakapan-percakapan yang itu adalah generasi baby boomers. Berbeda dengan di Instagram, kemudian di TikTok, dan kemudian juga di YouTube ataupun di Thread, ini didominasi kelompok-kelompok muda, milenial terakhir dengan Gen X, kemudian juga Gen Alpha. Di situ percakapan di ruang publiknya sangat menarik yang menyampaikan kenapa harus dipilih lewat DPRD begitu. Karena di situ ada tergerus suara rakyat. Rakyat sudah tidak lagi punya kapasitas di situ ya dalam membangun checks and balance, karena mereka berpikir bahwa oh ternyata ini sudah dikendalikan semuanya oleh elit. Bahkan ketika hari ini pun terjadi adanya narasi pilkada dipilih oleh DPRD itu tidak berdasarkan kajian ilmiah. Jadi publik menuntut mana sih kajian ilmiah dari partai politik yang katakanlah 7 partai politik yang ada di parlemen ini mendukung terhadap pilkada dipilih oleh DPRD. Tadi kalau bicara soal transparansi dan akuntabilitas, publik bertanya di sini, di mana transparansi dan akuntabilitasnya? Mana data yang bisa disajikan untuk publik dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat? Karena di sini anak-anak muda yang banyak menyuarakan ini cenderung kritis, Mas Don. Dan mereka menyampaikan ini bisa jadi langkah mundur demokrasi. Ada komennya tuh sebenarnya yang agak ngeri-ngeri gitu ya. Udah kita turun ke jalan aja, kemudian nepalkan, kemudian bubar Indonesia 2029, boykot pemilu 2029. Sadis-sadis. Itu generasi iya, sebetulnya karena kemarahan, dipicu kemarahan. Jadi kalau kita lihat data, mungkin bisa di next ada data terkait dengan kemarahan publik. Boleh di next lagi. Next lagi. Ada yang di beberapa media sosial itu satu kali lagi. Satu kemarahan kali lagi atau satu periode lagi? Kemarahan yang sebetulnya dipicu oleh netizen itu ketika bukan. Ada yang diagram-diagram yang di diagram media sosial. Bundar-bundar itu. Betul, okay. ya. Nah, yang kuning bundar-bundar. Iya, jadi publik menanti hari ini demokrasi kita itu mau dibawa kemana sih gitu. Lalu keinginannya dari partai-partai itu sebetulnya seperti apa? Karena di sini kan anticipation paling tinggi di seluruh platform media sosial. Ini yang sebetulnya mereka berharap suara publik itu harus didengar. Tapi yang marah dikit. Yang marahnya di X. Di X paling tinggi, betul. Paling tinggi. Artinya usianya di usia yang lebih senior tadi itu lebih senior itu mereka lebih matang. Juga ada yang memiliki pandangan bahwa nggak bener nih. Dulu demokrasi kita kenapa dipilih dari tidak langsung menjadi langsung? Karena di situ ada sistem yang sangat brutal di situ. Satu harga kursi itu dihargai dengan harga yang sangat fantastis. Dan bisa jadi di publik kemarahan di X itu menyampaikan ketika ini pilkada menjadi tidak langsung, maka publik tidak bisa mengontrol, di situ menjadi ruang gelap dalam pilkada, dan itu bisa lebih besar lagi biayanya dibandingkan menyelenggarakan pilkada langsung. Ini kan yang X ini kan, betul. Mereka yang mengalami di periode yang sebelumnya. Betul. Yang ada Instagram, juga yang punya pengalaman, misalnya menceritakan pengalaman bagaimana ketika dulu ada di pilkada langsung dengan di pilkada yang tidak langsung, yang mengalami kedua-duanya. Experience-nya disampaikan di ruang publik itu, dan kita menjadi kan ada komparasi. Yang di Instagram, TikTok ini kan tidak mengalami langsung, sehingga ini yang nanti kalau dipakai
kayak Mas Irawan sama Gus Kosin, ini target untuk pemilu berikutnya ini kan mereka-mereka yang ada di TikTok, betul. ya kan? Karena Berarti 60% itu kan keterwakilan anak muda dari total jumlah daftar pemilih termasuk yang Mas kemarin Irawan masuk di juga generasi saya TikTok kan ya? juga, Sama ya? Kita ya. Oh. Satu generasi berarti cukup sepertinya. merepresentasikan. Betul, ini cukup merepresentasi bagaimana keresahan publik hari ini. Dan mereka tuh berharap suara mereka itu harus didengar. Dan pemimpin itu harus lebih banyak mendengar dibandingkan dengan banyak berbicara. Karena mendengar itu adalah Sedikit, kemampuan Mas komunikasi Doni. yang Mungkin terbaik. menarik Mbak Deni pertanyaan tadi Mas Doni, menurut saya ya, antisipasi ini juga kalau kita mungkin ada pola yang sama pada saat ada upaya perlawanan dari DPR terhadap keputusan MK terkait dengan threshold dari pilkada dan upaya mengubah umur. Yang satu itu dikaitkan dengan Kaisang kalau perbincangan di sosmed. Saat itu juga sebelumnya seingat saya dalam sebuah acara ya, antisipasinya sangat tinggi. Tapi ketika akhirnya tetap ingin dipaksakan, ada isu saat itu DPR akan memutuskan untuk membatalkan keputusan MK, bisa dilihat ada yang selaras di jalanan masyarakat turun dan ketika dibaca dari kuning ini menjadi merah. Dari antisipasi ini kemudian menjadi kemarahan. Bisa Semoga jadi, tidak terjadi. Karena itu aja. kalau kita merujuk pada afektif publik dari bukunya Zizi Paparizi, sentimen apapun positif, netral, kemudian juga negatif di ruang media sosial itu akan sangat cepat berubah dan mengalami dinamisasi yang sangat cepat di situ. Sebentar, saya ke Gus Kosin dulu. Karena yang namanya politik juga kan dinamikanya sangat cepat. Tapi masyarakat juga bisa dengan cepat berubah. Gus Kosin, bagaimana Anda menangkap dan mengcapture kalau diselaraskan dengan statement Anda tadi? Silakan. Iya, yang pertama terkait percakapan yang ada di sosial media, itulah tugas saya, Mas Irawan, Bang Andrea, selaku elit memberikan edukasi politik kepada masyarakat, tidak terjebak apakah ini isu populis atau isu strategis. Kalau berbicara isu populis, dalam hal ini dalam tanda kutip PDIP diuntungkan karena selaras dengan arus utama. Tapi sekali lagi kita harus berani mengambil satu resiko untuk mengarah kepada penguatan dan derajat demokrasi yang lebih utuh. Yang pertama saya tadi beberapa mencatat ya beberapa hal yang disampaikan Mas Toto dan Pak Gumai tadi terkait konstitusionalitas. Kita coba refer lagi kepada original intent putusan MK 7273 PUU 2 2004 ya. Di sana jelas disampaikan bahwa kemudian kekhususan daerah-daerah bahwa itu tidak dikatakan menggunakan frasa langsung seperti Jogja, Papua itu dalam aspek dalil pengujiannya. Itu ada beberapa NGO yang melakukan pengujian kepada MK, tapi MK merespon baik itu langsung atau tidak dikembalikan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini masuk koridor open legal policy. Jadi sekali lagi saya ingin merespon terkait konstitusionalitas. Janganlah kemudian seakan-akan kita secara kelembagaan ini tidak paham juga terkait apakah ini konstitusional atau tidak. Nah, yang dikutip oleh Mas Toto terkait dengan putusan MK 135 itu berbicara desain keserentakan. Bahwa kemudian di sana dipilih rezimnya pemilu kada dan pemilu itu menjadi satu tarikan napas, itu semangatnya yang dimaksud kalau kita sandingkan dengan pasal 22E, semangat demokratisnya menggunakan azas langsung, jujur dan segala macam. Ingat sekali lagi azas ya, bukan putusan eksplisit bahwa pilkada harus langsung, tidak ada. Ini jawabannya udah membantah kemudian pernyataannya sendiri loh Gus Kosin. Loh bukan. Prof. Dan Anda Mahfud menafsirkan dengan menurut Prof. saya Jimli secara serampangan juga bahwa Yang mana? keputusan di Yang mana, 2003 itu dikaitkan dengan pemaknaan demokratis seperti yang Anda sampaikan. Tidak. 2003. Munculnya Bukan, keputusan tahun 2003 itu 2004. terkait dengan penghormatan terhadap kekhususan di beberapa daerah. Tapi terkait dengan bagaimana perjalanan pemaknaan pilkada yang kemudian ditutup oleh keputusan MK 110 yang menjelaskan dengan gamblang bahwa yang namanya pilkada adalah bagian dari rezim pemilu. Saya pikir itu sudah menjelaskan semuanya. Yang kedua Gus Kosin, Original intentnya dicek, Mas katakanlah Toto, putusan tafsir 72, Anda 73. konstitusional, bagaimana kita menguji pembuat undang-undang kita selain punya beban untuk kemudian tetap konstitusional, tapi juga waras dalam menjaga konsistensi ketika kita sudah sepakat tentang sistem pemerintahan presidensial. Saya belum mendapatkan jawaban. Bagaimana menjelaskan logika bahwa ketika presiden dalam sistem presidensial dipilih langsung dan itu dilakukan oleh seluruh dunia
yang menganut sistem presidensial, lalu kemudian turunan dari kepala eksekutif di daerah itu dipilih oleh parlemen yang hanya bisa dilakukan dalam sistem pemerintahan parlementer. Kecuali jangan-jangan orang boleh curiga, ujungnya Anda sedang ingin mengkudeta sistem presidensial, ujungnya pemilihan presiden nanti akan dipilih juga oleh MPR. Kan itu yang menjadi logika sekarang. Jangan-jangan seperti itu. Itu juga yang banyak dikhawatirkan dalam percakapan di media sosial. Ada perluasan wacana ke sana gitu. Mas Toto tadi. Ya, oke. Saya belum selesai tadi. Ya, silakan. Tadi Mas Toto nanya kan, berilah contoh ya negara yang menganut sistem demokrasi presidensial secara langsung. Coba dicek di beberapa negara di Amerika Latin. Ada El Salvador, ada Panama, ada Costa Rica, dan beberapa negara yang lain itu demokrasi presidensial tapi perwakilan kepala daerahnya. Bisa dicek itu Mas Toto. Kalau yang parlementer ada Jerman, ada Austria dan beberapa negara. Kalau parlementer tidak bisa diperdebatkan. Ayo kita belajar tentang Amerika, Brazil dan Filipina dan kemudian bagaimana pemberlakuan itu. Ayo. Lenda tadi kan nanya sebutkan contoh negara demokrasi presidensial. Anda jangan tiba-tiba bergeser kemudian dalam demokrasi parlemen. Demokrasi parlemen mengharuskan bahwa pemilihan kepala daerah itu memang dipilih oleh parlemennya. Tadi Gus Kosin mencontohkan yang katanya presidensil tapi di daerahnya juga itu ya dipilih parlemen begitu. Dipilih kan tadi Mas Toto minta contoh negara. Saya nggak kasih 1 tapi kasih 3 itu. Ada El Salvador, ada Panama, ada Costa Rica. Itu yang presidensil. Yang parlementer ada Jerman, ada Austria dan banyak lagi negara-negara yang lain yang parlementer. Clear ya. Terus kemudian ada pertanyaan tadi, kenapa ini dibahas sekarang? PKB ya mengusulkan terkait pilkada secara langsung itu dari semenjak zaman Pak SBY. Tapi kemudian itu tidak terlaksana karena 2014 kemudian dikeluarkan Perpu, itu clear. Terus kemudian yang kedua, kenapa dibahas sekarang? Pembahasan pemilu, undang-undang pemilu dan pilkada ini masuk bagian daripada prolegnas. Itu Mas Irawan dengan Pak Andreas itu paham. Prolegnas itu artinya apa? Gus Kosin nggak ngejawab pertanyaan saya tentang tafsir keputusan nomor 110 loh. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut loh. Didasarkan dari situ kalau kita mau bicara konstitusional. Tafsir dari Mas Gus Kosin terkait dengan keputusan MK nomor 110 tahun 2025. Yang itu jelas dibacakan oleh Arsul Sani. Ya, dijawab dulu Gus Kosin silakan. Tentang pilkada adalah bagian dari rezim pemilu. Dan bagian dari rezim pemilu itu harus disandangkan dengan pasal 22E itu semangatnya bukan masalah model pemilihannya Mas. Itu kan terkait berbicara desain keserentakan. Gus Kosin coba bacakan apa isi pasal 22E UUD 45 supaya kita tidak menyesatkan masyarakat. Baru kita masuk nih. Bagaimana sisi konstitusi bisa kita terjemahkan, kita ingin mengikuti sistem presidensial ala Brazil, Filipina dengan Amerika, atau ketika berbicara Costa Rica atau El Salvador. Nah kita masuk makanya kepada komitmen kita tentang tafsir konstitusi oleh MK. Makanya saya tanya itu. Itu satu rangkaian. Mudah-mudahan yang Anda berdua coba baca Gus Kosin pasalnya makanya. sama ya. Sebentar, saya minta Gus Kosin dulu yang menjelaskan, Mas Toto. Silakan. Enggak, gini Mas Toto. Jadi ini konteksnya bukan makakah ikut negara Amerika Latin yang presidensil atau parlementer. Kita sudah sepakat konsensus kita demokrasi Pancasila dengan segala kekhasannya. Jadi kalau tadi sebetulnya saya tidak mau terjebak dengan alurnya Mas Toto sebutkan negara itu, tapi kan oke lah saya munculkan. Tapi saya ingin melanjutkan tadi ya. Pasal 110 nggak dijawab Mas. Ini mau dijawab biar lengkap Mas. Ya, tadi silakan. Pak Ubay mengatakan terkait dengan kaderisasi. Insya Allah Pak, hampir semua partai itu punya tertib kaderisasi semuanya. Secara teoritis itu semua menjadi cita-cita dan idealitas partai. Tapi praktek di lapangan secara empiris tidak sesederhana kader yang mempunyai militansi dan kaderisasinya sudah berjenjang itu bisa melawan bagaimana masifnya ya food buying dan money politik yang terjadi di lapangan. Akhirnya partai dihadapkan kepada satu dilema. Di satu sisi punya kader dengan segala idealitas, kapasitas, integritas, tapi dia kurang isi tas, maka sulit untuk menang dengan realitas pilkada seperti yang sudah terjadi kemarin. Itulah kenapa kemudian pilkada tidak langsung menjadi salah satu opsi yang sekarang dibahas dan kemudian menjadi semacam konsensus secara bersama-sama walaupun secara ofisial kita belum bahas di DPR karena itu tadi ingin melengkapi apa yang menjadi catatan-catatan itu tadi. Ya, sebentar. Saya ke Mas Irawan dulu, silakan. Dilengkapi. Saya menambahkan ini aja, misalnya perdebatan tadi Mas Toto menyebutkan ada Filipina, Brazil, kemudian Amerika. Sebenarnya kombinasi yang mereka gunakan di 3 negara itu adalah presidensialisme dan bentuk negaranya federal. Kalau kita presidensialisme itu dengan bentuk negara yang namanya negara kesatuan. Makanya itulah kemudian pada saat itu berkembang dalam debat yang keras itu bahwa
model desentralisasi politik kita adalah otonomi negara di negara kesatuan. Itulah kemudian makanya pilkada kita langsung oleh rakyat itu sebenarnya bagian dari desentralisasi politik. Maksud Anda tersebut. apa yang dicontohkan Gus Kosin tadi tidak apple to apple? Nah, dengan apple apa to apple benar. Benar, Satu mengkonfirmasi. baris, mengkonfirmasi. Karena tadi kan minta contoh, kasih Iya, contoh. iya. Terus beliau ngambil Tapi kan Amerika. di sana Filipina. federal. Iya, federal, kita negara kesatuan. Jadi kombinasi kita adalah presidensialisme dengan bentuk negara kesatuan gitu. Oke. Nah, itulah makanya selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa misalnya kaitannya dengan gubernur posisinya. Mereka tidak melaksanakan otonomi daerah secara penuh. Gubernur hanya melaksanakan kewenangan residu. Makanya itu kemudian yang diperdebatkan pada saat itu, apakah posisi gubernur itu adalah wakil dari pemerintah pusat atau dia adalah kepala daerah yang memiliki juga otonomi. Jadi ada banyak perdebatan dan ini perdebatan yang kami ikuti betul gitu. Termasuk juga berbagai putusan MK yang dimaksud oleh Mas Toto tadi gitu. Misalnya kaitannya bahwa putusan MK sifatnya binding, mengikat gitu. Tapi jangan lupa itu final and binding gitu, akhir dan mengikat. Tapi kami melihat bahwa ada juga tidak konsistennya Mahkamah Konstitusi dalam melihat apa itu rezim pemilu, apa itu rezim pemerintahan. Ya harus diterima daerah. kan sudah di MK. Kenapa? Harus kita terima kan hasil Apa aja? apapun dari MK itu karena sudah final dan mengikat. Tapi kami nggak bisa menerima taken for granted karena teks konstitusi kita itu tidak berubah. Misalnya yang MK kan tekstual. juga produk demokrasi. DPR juga produk demokrasi. Betul. Bahkan DPR mendapatkan mandat langsungnya dari pemilu gitu. Bukan seperti Mahkamah Konstitusi yang tidak mendapatkan mandatnya dari pemilu gitu. Iya, ketakutannya Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus gitu, memutus bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu adalah bagian dari rezim pemerintahan daerah, namun pada pelaksanaannya hakikatnya itu adalah merupakan pemilu. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan pada saat itu kami tidak berwenang menangani sengketa hasil pemilu, maka perlu dibentuk yang disebut dengan Badan Peradilan Khusus Pemilu. Suasana berubah, pikiran-pikiran politik berubah karena kita merasa pemilu mahal, kita berpikir keserentakan. Makanya kemudian Mahkamah Konstitusi menawarkan 5 model keserentakan dalam pemilu kita dan yang keenam bisa dilakukan yang disebut dengan constitutional engineering. Dan disitulah relevansinya bahwa DPR juga punya wewenang untuk melakukan interpretasi terhadap teks konstitusi kita. Karena itu masih dalam ruang open legal policy yang juga dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan constitutional engineering. Terus saya lanjutkan sedikit bahwa bagi kami Partai Golkar melihat bahwa pemilu itu adalah satu instrumen teknis bagi kita. Itu dalam menghasilkan kepemimpinan. Bagi kami yang penting itu adalah Gen Z, Gen apa tadi itu macam-macam itu, Gen Alpha dan lain-lain. Itu mendapatkan pekerjaan yang layak dan bagus. Desa-desa dibangun jalan rayanya, terus program-program pemerintahan daerah, transfer dana daerah yang disebut dengan dana fiskal itu bisa kita maksimalkan dengan inovasi yang dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin daerah. Kami itu memang bisa dijamin dengan kepala daerah dipilih oleh DPRD? Nggak ada yang namanya jaminan. Ketika kita memindahkan dari DPRD kemudian pemilihan langsung, pikiran kita sama dengan pikiran kita hari ini bahwa dengan kita melaksanakan pemilihan langsung oleh rakyat itu setidaknya bisa mengoreksi yang kurang-kurang pada saat dilaksanakan pilkada oleh pemilihan bupati, wali kota, gubernur oleh DPRD. Tetapi ternyata masalahnya kembali repetitif. Tetapi bagi kami bahwa menilai bahwa eksesnya lebih besar ketimbang ketika DPRD. Dan pada saat itu jangan lupa, pada saat itu pilkada DPRD, KPK belum ada, rezim undang-undang pencucian uang belum ada, tindak pidana korupsi belum kita perbaharui yang disesuaikan dengan UNCIC. Sekarang sudah banyak perangkat hukum dan peranata hukum yang kita bisa mencegah moral hasar dalam pelaksanaan pilkada DPRD. Ketakutannya Mbak Neni dan Mas Toto tadi kan jangan-jangan ini latihan untuk nanti pemilihan presiden juga. Kalau saya berdasarkan percakapan di ruang publik yang di-capture. Kalau Partai Golkar menjamin bahwa pileg pilpres tetap langsung. Nggak ada intensi apapun bahwa itu akan Mas kembali Doni, pileg dan MPR. pilpres ada money politik nggak bisa ditanyakan kepada teman-teman DPR? Tanya ada langsung money politik Mas. nggak? Kalau ada money politik kenapa tidak dibubarkan? Kalau kosnya mahal kenapa tidak dibubarkan? Harus se-ekstrim Ini yang itu. saya sebut sebagai ketidakadilan cara berpikir.
Ketika kita memang sepakat mengenai bahwa ini ingin kembali ke otoriter, ya sudah. Oke. Bicara mengenai sistem yang baru. Ya. Tapi jangan mengatasnamakan demokrasi untuk kepentingan yang lebih sempit, yang tadi Gus Kosin sudah mengakui loh. Harus utamanya itu adalah kami yang mendukung pemilihan langsung. Artinya Gus Kosin sudah secara tidak langsung mengatakan rakyat memang nggak pengen apa yang diinginkan oleh Gus Kosin dan teman-teman. Lalu atas dasar apa Anda kemudian ngotot untuk melakukan hal ini? Itu Saya aja. ke Pak Hadar dulu, silakan. Ya, jadi saya kira perdebatannya menjadi sangat panjang, Pak Hadar, bolak-balik, mic-nya dideketin. bolak-balik, Siap. dan masing-masing menjaga posisinya begitu ya. Tetapi begini, saya ingin ambil angle kepada hak konstitusional dari warga. Mungkin ini yang harus betul-betul kita perhatikan dan menurut pandangan saya harusnya dipertahankan. Jadi jangan karena kita menghadapi persoalan, katakanlah tadi biaya politik tinggi, kemudian wakil-wakil atau calon-calon terpilih juga ternyata punya banyak masalah, sehingga substansi dari pemilu itu tidak bisa dicapai dan seterusnya. Ya. Tetapi menurut hemat saya, itu bukan kemudian dengan cara kita mengambil hak dari kedaulatan dari masyarakat pemilih gitu. Yang harus dicari adalah bagaimana pembenahan prosedur atau tata kelola lainnya yang kita tetap bisa memberikan hak kepada masyarakat karena memang itu dijamin oleh konstitusi kita. Persoalan-persoalan yang dihadapi itu bisa selesai gitu. Nah, menurut saya baik kita fokus ke sana gitu karena ya oke lah, saya pada posisi juga berpandangan kita sudah melalui konstitusi juga bahwa yang mempunyai otoritas untuk menentukan apakah ini sesuai konstitusi atau tidak dan 3 hal lain itu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi kita semua termasuk Mas Irawan, Gus Kosin, semua anggota DPR dan pemerintah kita harus mematuhi itu gitu. Bahwa kita tidak setuju, bahwa kita punya pandangan lain, ya di dalam proses kita berdebat. Tetapi begitu sudah ada putusan, kita harus menerimanya. Nah, pada putusan 135 misalnya, putusan tentang keserentakan, itu jelas sekali pemilu nasional adalah pemilu yang ini, pemilu di daerah adalah pemilu yang itu dilakukan secara serentak. Di bagian yang di daerah pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah. Itu bukan dipilih melalui DPRD, itu adalah pemilu melalui suara rakyat secara langsung gitu. Saya berpandangan pada posisi itu sebetulnya. Tapi kalau dibalikkan ini bisa panjang lagi nih, muter-muter aja gitu. Iya. Nah, Bisa nggak? Iya, saya ke Pak Andreas dulu ya. Silakan, Pak Andreas, catatan Anda, silakan. Ya Don, saya mulai dari itu tadi video awal tadi itu. Ini biar jangan pusing-pusing kita, ya kita cari yang gampang aja gitu. Ambil aja lagi hak yang ada di rakyat kita pegang lagi untuk kemudian kita atur. Soal alasan kita cari nanti belakangan. Gitu. Nah gaya seperti ini yang berbahaya gitu menurut saya. Karena apa? Karena itu tadi argumentasi yang disampaikan itu kan ya menurut saya itu cari-cari alasan gitu. Karena intinya itu adalah ya dan itu sudah diperkuat dengan penjelasan dari penafsiran MK di 1110 tadi bahwa itu pilkada itu rejim pemilu gitu. Dan yang namanya pemilihan umum itu juga dijelaskan di undang-undang langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil gitu. Itu konstitusi gitu. Kecuali kalau kita merubah undang-undang dasar. Nah ini lain lagi urusannya gitu. Nah sekarang ya semua alasan-alasan itu kan kita upaya rasionalisasi dari hal yang sangat mendasar yaitu hak rakyat yang mau kita ambil. Dan itu saya kira itu yang menurut saya berbahaya. Karena saya sudah mulai dengar juga dari daerah orang bicara ya ini kami punya transfer daerah sudah diambil atas dasar efisiensi. Ini atas dasar efisiensi, kemudian hak kami untuk memilih juga mau diambil lagi gitu. Nah ini kan
ya suara-suara seperti ini nanti kedengarin di netizen. Saya terus terang tidak terlalu mengikuti apa percakapan di netizen, tapi saya duga itu akan bisa sangat cepat berubah. Ya. Bukan soal PDI Perjuangan atau kami mencari populisme, tapi ini untuk kepentingan kita bersama. Kita jangan ulangi lagi gitu yang kemarin-kemarin. Ya, baik Pak Andreas. Nanti kalau soal suara publik netizen kita bisa capture datanya Mbak Neni. Tapi sebelum ke Mas Irawan, kita rehat dulu ya. Saya ajak Anda untuk segera kembali bersama kami tentunya setelah yang berikut ini. Merah Putih segera kembali. Saya nggak setuju. Saya tetap ingin pemilihan kepala daerah dilakukan langsung, dipilih langsung oleh masyarakat, oleh rakyat. Kayaknya nggak setuju sih. Soalnya kan gimana juga kita demokrasi ya. Harusnya kepala daerah diserahin sama rakyat aja buat siapa yang terbaik untuk jadi pemimpin di daerah masing-masing gitu. Ya kalau dari aku sendiri aku nggak setuju ya dengan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena udah jelas-jelas pemilihan kepala daerah yang mana itu setiap daerahnya itu kan lebih diketahui oleh rakyatnya setiap daerah, dan kalau misalnya dipilih oleh DPRD itu malah jadi memberangus hak-hak rakyat untuk memilih, apalagi mengingat kita negara Indonesia ini kan negara demokrasi. Itu kata penonton kita, tapi Mbak Neni juga mengcapture soal kata-kata yang ramai di netizen itu apa aja sih? Iya, sebetulnya kalau kita lihat ada banyak ya yang di capture, misalnya soal Pak Prabowo itu paling tinggi, terus kemudian pilkada langsung tidak langsung. Pak Bahlil yang paling banyak juga di-mention oleh masyarakat, oleh netizen. Mas Irawan nih populer banget nih. Karena sebetulnya kalau kita lihat dalam percakapan, dalam pemberitaan di media, itu titik krusial paling memuncak ada di tanggal 21-22. Itu pernyataannya Pak Bahlil, 21-22 Desember 2025 pernyataan. Saya pinjam datanya, bisa ditayangkan sekalian. Iya, pernyataan ini paling tinggi begitu ya. Percakapannya paling besar, ini kan otomatis dia paling banyak dimention oleh masyarakat gitu. Makanya kenapa dalam narasi kedaulatan rakyat yang tadi sempat disinggung, di mana sih hak konstitusional warga negara, kemudian diksi rakyat, diksi demokrasi itu sangat masif, tetapi berbeda ketika kita melihat framing di media massa yang fokusnya itu pada efisiensi anggaran, pada misalnya biaya politik yang mahal. Lalu kemudian di area digital yang membingkai ancaman konstitusi, perampasan hak politik, konstitusi itu berkaitan dengan apa? Dinilai inkonsisten dengan putusan MK nomor 62 dengan 135. Yang tadi juga sudah banyak disinggung oleh Mas Toto dan juga Pak Hadar. Lalu Pak Bahlil dengan Pak Prabowo itu menjadi pusat memang atribusi yang cukup kencang di media, dan mereka sebetulnya menginginkan ini kalau terus menerus ada polemik yang terjadi antara pilkada langsung dengan tidak langsung, ini mau sampai kapan? Makanya publik berharap sebetulnya ada titik temu di situ. Beberapa misalnya akademisi yang aktif di media sosial mengatakan ketika pilkada dikembalikan ke DPRD itu power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Meminjam apa yang disampaikan oleh Lord Acton. Nah itu yang kemudian juga menjadi ramai di komen-komennya karena mereka beranggapan ketika pilkada dipilih oleh DPRD hilang daulat rakyat, lalu diberangus daulat masyarakat, dan tidak ada lagi posisi rakyat itu ada di mana. Nah mereka mengkhawatirkan juga ada perluasan narasi, perluasan wacana ketika pemilihan presiden itu dipilih oleh MPR seperti kalanya, karena kan banyak banget kalau saya capture welcome to Orba Jilid 2 itu banyak banget Mas Dekai. Lalu ketika di situ muncul ada banyak welcome to Orba, maka publik mengkhawatirkan. Emang salah kalau welcome to Orba Jilid 2? Tidak, ya itu berdasarkan percakapan dari netizen ya.
benar salah kan itu tergantung perspektif masing-masing, Mas Dekai. Dan kita juga harus menghormati itu kan. Betul. Dan ketika itu muncul, dan menurut saya tadi publik berharap ada titik temu di situ, sehingga polarisasi yang tajam di media sosial itu juga bisa itu dinamika, tetapi kemudian harus ada solusi konkret, dan publik mengkhawatirkan ketika presiden dipilih oleh MPR dan bisa jadi menjabat berkali-kali. Oke, slide berikutnya kita lihat next. Nah, word cloud. Ya, ini word cloud dalam pemberitaan media. Jadi kalau dalam pemberitaan media memang fokusnya banyak kepala daerah yang korupsi. Kenapa? Karena biaya politik yang mahal. Periode biaya kapan nih, Mbak? politik yang mahal ini 1 Desember 2025 sampai dengan 6 Januari 2026. Sampai kemarin ya. Kemarin. Tapi kalau tadi yang media sosial penarikan datanya itu cut off-nya 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi masih dekat-dekat lah kalau dengan real time. Tapi kalau ini memang kemarin terakhir, jadi kenapa banyak mengcapture soal korupsi, karena banyak sekali kepala daerah yang korupsi, dan juga biaya politik yang tidak bisa dipungkiri memang itu mahal. Kenapa? Karena dari awal ada mahar politik yang kemudian juga itu menjadi penyebab tinggi biaya kampanye juga, lalu pembiayaan saksi. Itu kan politisi, makanya, kenapa jadi beban rakyat? Betul, makanya Ini kenapa ada biaya mahal ya. Betul, biaya mahal, Uang rakyat. uang rakyat. Harusnya uang politisi dong. Nah, kenapa sebetulnya yang mereka concern juga adalah ini sebetulnya problem partai politik. Sejauh mana partai melakukan kaderisasi, sejauh mana misalnya mempersingkat biaya tahapan kampanye, lalu kemudian ada digitalisasi pemilu nih yang itu bisa membantu tidak lagi rekap berjenjang gitu ya. Tapi itu juga harus transparan dan akuntabel. Sebetulnya solusinya tidak harus mengganti sistem pemilihan, tapi betul-betul bisa melakukan pembenahan, dan juga penegakan hukumnya juga harus diperkuat. Kenapa? Karena hari ini kita lihat ada banyak orang yang melakukan politik uang ketika tahapan kampanye, tapi sejauh mana proses penegakan hukumnya paling berhenti di sentra gakumdu gitu. Bawaslu juga di sini kan dituntut juga untuk sejauh mana bisa mengeksekusi, karena kan ribet dengan persyaratan formil, material. Nah, makanya di situ dalam pemberitaan di media itu cukup kencang berkaitan dengan korupsi dan pembiayaan politik yang mahal. Ini yang di capture Mbak Neni. Silakan Mas Irawan, komentar Anda. Kalau bagi kami sih memang kami menyadari sejak awal bahwa tentu akan banyak pro dan kontra terhadap upaya kita dalam membangun dan menata sistem pemilu dan pilkada kita gitu. Anda memilih diksi menata ya? Memang maksud kita menata. Makanya kami sejak awal mengatakan revisi undang-undang paket politik, karena di dalamnya ada banyak undang-undang yang saling terkait. Bahkan pada saat itu kami bicara terkait dengan Omnibus Law. Tapi setelah kami cek undang-undang RPJM kita, ternyata di situ telah dicantumkan bahwa model revisi kita adalah model kodifikasi gitu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kami juga membaca berbagai putusan MK yang dimaksud terakhir, termasuk terakhir mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal itu sendiri. Dan saya termasuk yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan abusive judicial review terkait dengan hal tersebut, karena teks pasal 22E mengatakan bahwa yang namanya pemilu termasuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat putusan, kemudian DPRD dimasukkan dalam satu desain keserentakan bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Saya tidak ya ini kan berdebat hukumnya, aspek konstitusinya. Tetapi bagi kami yang penting, bagi Partai Golkar saat ini, bahwa cermin besar tadi dalam berbagai survei, misalnya ada 56% nggak setuju, 56% apa? 66% nggak setuju. Terus kemudian hasil dari mbaknya, terus tadi yang disampaikan di wawancara itu. Ini tantangan bagi kami untuk kemudian meyakinkan publik bahwa pilihan ini adalah pilihan paling baik. Bukan kami tidak mengetahui bahwa ada teknis dan tata cara yang bisa kita perbaiki gitu. Artinya mungkin 2-3 bulan lagi kalau dicek lagi sama Mbak Neni bisa berubah angka-angkanya. Oh, pasti naik itu. Jangan sampai di drive oleh akun-akun tertentu.
Mic-nya. Enggak. Kalau itu Tapi pasti jangan sampai itu ada drive dari partai-partai Nggak politik untuk menggerakkan Buzzer akun-akun nggak ada lah. non-organik Partai ya. Golkar nggak bisa bayar itu, nggak punya duit. Kami yang pasti bahwa narasi ini, keinginan penataan ini adalah sifatnya organik dari Kalau organik tidak organik saya bisa Dibuktikan saya bisa. bisa buktikan itu dengan tools yang kami miliki. Organik. Kita nanti akan buktikan Oleh Pak karena itu Irawan. bahwa kami tidak cari-cari alasan, kami menceritakan secara faktual pelaksanaan pilkada ini dan kami ingin mengambil solusi yang sifatnya grounded gitu. Ya, Dan tapi- kami juga tidak mau dibatasi dengan government by judiciary atau legislation by judiciary bahwa ini putusan MK begini putusan. Ide MK juga ini- bisa salah. Iya. MK-nya bisa Ide salah. ini sebenarnya originalnya Ketum Bahlil atau Golkar atau sebenarnya Presiden menggunakan Golkar untuk melempar ini ke Enggak masyarakat? lah, Prabowo kan ketua umum Gerindra. Nggak ada. Ini otonomi dan independensi Partai Golkar melihat persoalan kebangsaan tadi itu. Gitu. Tapi Nggak mau ada kaitannya mendengar dengan- suara rakyat nggak sih? Katanya kan demokrasi itu Pasti. adalah suara rakyat. Suara rakyatnya banyak yang nomor tidak satu. sepakat. Mbak, ini kita nggak langsung mengambil keputusan bahwa dalam proses pembentukan undang-undang itu kita harus menyiapkan naskah akademiknya, meaningful participation-nya, dialog-dialog seperti ini kan kami harus lakukan gitu. Enggak berarti bahwa minggu depan masuk masa sidang terus kami sahkan. Minggu depan Mas enggak. Doni. Ini harus melalui satu proses dialog Ya. yang konstruktif Ya. dalam Ini kan kita lagi kebijaksanaan. dialog juga Betul. di malam ini. Nah, ini makanya kami bagus dan apresiasi. Apa, Mas Perbedaan Toto? sikap selalu ada. Iya. DPR dengan pengamat mungkin berbeda. Tapi adalah sebuah komitmen dong dari kita dalam demokrasi. Misal kita nggak suka sama DPR nih, tapi ketika sudah jadi undang-undang ya kita turuti. Betul. Kita kecewa, kita tunggu 5 tahun lagi kita ganti karena kita nggak bisa recall. Dan seharusnya begitulah DPR memposisikan sebagaimana mestinya ketika keputusan dari sebuah lembaga seperti MK sudah dikeluarkan. Iya. Yang kita tahu yang sifatnya itu final dan mengikat. Iya. Jadi saya ingin melihat, ayo dong pendidikan politiknya. Anda boleh mengatakan kok keputusannya ngawur, kok nggak sesuai, kok melampaui, kok offset. Tapi keputusan itu sudah dibuat. Pendidikan politik. Tadi makanya saya ingin, urusan tadi saya partai pengen dong. menjawab Gus Kozin loh. Itu rangkaian yang menurut saya harus dijawab. Secara filosofi yang namanya sistem presidensial, itu jelas yang namanya kepala daerah harus dipilih oleh masyarakat langsung seperti kepala negaranya. Oke, contoh Costa Rica aja udah ngawur loh. Saya berani berdebat loh. Kenapa Gubernurnya dipilih langsung. Oh ya? Itu bisa dibaca dan silakan nanti Gus Kosin baca. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai perbedaan tafsir dari semua negara-negara seperti di Amerika Latin dengan Amerika, dengan Filipina, dengan Brazil, dikembalikan kepada kemudian bagaimana konstitusi di masing-masing negara itu ditafsirkan. Dan sudah ada MK yang menafsirkan itu. Jadi landasan DPR apa? Karena tafsir saya sepihak. Yang berbeda dengan MK. Lalu kemudian pijakannya dari mana? Dan saya pikir ini pendidikan politik yang seharusnya bisa, tadi ketika berbicara mengenai masyarakat pun Gus Kosin sudah mengatakan arus utamanya bukan yang seperti diomongkan oleh Gus Kosin. Jadi landasannya apa? Kajian ilmiahnya nggak pernah dibuka. Golkar punya 1,5 tahun atau udah 15 tahun, buka datanya. Bagaimana secara konstitusional, Ya. bagaimana pandangan konstituennya, bagaimana pandangan-pandangan dari aspirasi pengurus-pengurusnya dan kepala daerahnya sendiri. Sebentar sebelum ke Pak Hadar, Gus Kosin respon dulu, silakan Gus. Ya, saya mention sedikit saja ya, biar nggak panjang tadi kan Ya, pertanyaan. sekaligus closing statement ya Gus Kosin ya. Ya, pertanyaan saya tidak mau memperluas, tidak kompatibel mendiskusikan itu kan pertanyaannya contohkan negara. Saya sudah kasih contoh tadi bahwa Tanda kemudian ngawur ada loh di Costa Rica. Nanti kita berdiskusi lagi. Ya, nanti. Ini siap. ruangnya terbatas ya. Siap. Ya, oke. Pertanyaannya tadi ada contoh negara apa? Sudah saya sebutkan. Ya, Saya data bertanggung yang jawab ngawur. atas statement tadi. Ya. Terus oke. kemudian yang kedua, terkait dengan masalah apa yang muncul di permukaan tadi, ya benar yang disampaikan Mas Irawan tadi, ya ini bagian diskusi ini, kemudian ada FGD, nanti juga kita akan melakukan RDPU di Komisi 2. Itu bagian untuk memberikan satu pemahaman, kita punya kajian-kajian, tentunya tidak dalam forum ini, Mas Irawan membuka kajiannya kita, yang pasti kita pastikan setiap partai sudah mempunyai bahan kajian masing-masing. Clear untuk urusan itu. Terus kemudian yang kedua, apakah pemilu tidak langsung dengan indirect atau representatif itu tidak ada aspek negatifnya? Ada. Semua pilihan sistem kita sudah secara historis sudah pernah kita lakukan dan ada positif impact, negatif impact-nya.
Cuman versi keyakinan kami di PKB ini merupakan aspek mudarat yang lebih kecil, mafsadat yang lebih kecil dengan pemilu tidak langsung untuk kepala daerah. Itu clear. Terus kemudian yang kedua, apakah ini ujuk-ujuk dibahas saat ini, apakah ada intervensi dari presiden dan lain sebagainya? Jawaban saya sama dengan Mas Irawan tadi. Kita punya otonomi masing-masing setiap partai. Bahkan kalau mau ditarik mundur, PKB bukan 1 tahun 2 tahun ini, sudah sejak lama sudah mengusulkan untuk pilkada itu secara tidak langsung. Oke. Itu mungkin yang yang tadi saya sampaikan bahwa arus utama itu iya, tapi apakah sistem pengambilan kebijakan kita merespon, mengcapture apa yang menjadi diskusi di ruang publik terus menjadi satu kebijakan? Dan tentunya tidak. Ada ruang-ruang yang harus kita pertimbangkan. Bahwa aspirasi publik melalui sosial media itu menjadi satu bahan pertimbangan, iya. Tapi apakah itu satu-satunya? Tidak. Banyak hal yang perlu kita sandingkan dengan fakta empiris di lapangan, aspek baik, Gus Kosin, nanti bisa dilanjutkan setelah ini ngobrol dengan Mas Toto langsung. Saya ke Pak Andreas dulu, silakan. Sekaligus closing statement Pak Andreas. Ya, DK, ya, apa yang saya katakan di awal itu kan sebenarnya terbukti di sini kan. Kawan saya banyak gitu. Ya, ada berarti Mas tidak Toto, di jalan sunyi ya. Kemudian yang tadi menyampaikan suara-suara netizen. Iya, karena ada ini Mbak Neni, Mas kekhawatiran saya Toto, Pak sejak Hadar, awal ya. gitu. Karena kekhawatiran sejak awal ketika wacana ini dibuka gitu. Dan kemudian alasan yang narasi alasan yang dikemukakan itu jujur aja, sorry to say, itu alasan yang terlalu dicari-cari. Kan kita semua tahu gimana sistem pemilihan tidak langsung dulu gitu kan, yang juga tidak kalah money politics yang gila-gilaan gitu. Dan saya pernah mengalami itu gitu dalam sebagai politisi di dalam sistem yang dulu pernah kita lakukan dan kita rubah sekarang ini gitu. Oleh karena itu saya kira ya kalau di DPR memang kami sendiri gitu yang menyuarakan ini. Tapi saya punya keyakinan banyak masyarakat di luar juga melihat apa yang kami pikirkan itu sejalan dengan apa yang mereka pikirkan. Kenapa? Karena ini menyangkut hak yang sudah kita berikan kepada rakyat. Ini kemudian mau diambil lagi dengan alasan yang ya kita cari-cari untuk kemudian memberikan penjelasan ya sementara secara konstitusi itu juga sudah diputuskan, sudah jelas penafsiran. Ya, baik. Jadi ya saya kira ya saya harap tidak dilanjutkan wacana ini dan kita ya berbicara memperbaiki sistem pilkada itu sehingga lebih efisien. Karena banyak ruang di situ untuk memperbaiki itu ketimbang kita kembali pada sistem pemilihan langsung. Ini untuk demi kepentingan bersama kita gitu, sebagai bangsa dan negara ini. Pak Andreas. Untuk menjaga demokrasi di Republik ini. Ya, Pak Hadar silakan catatan Anda. Ya, jadi saya kira di dalam persoalan ini baiknya kita betul-betul mengembalikan makna dari demokrasi itu sendiri, di mana sebetulnya warga itu punya hak untuk bisa ikut berpartisipasi langsung. Nah, jadi inilah yang harus kita jaga dan ini sebetulnya sudah dalam perjalanan sejarah kita itu sudah diberikan. Jadi jangan kemudian karena menghadapi satu persoalan ini diambil kembali. Padahal nyata-nyata kita semua bisa melihat persoalan itu yang dihadapi bisa diselesaikan dengan prosedur-prosedur lainnya, penataan tata kelola penyelenggaraan sekarang pemilu. Ini kita masih di jalan yang benar? Saya kira ya, masih memang ada persoalan. Itu tidak bisa kita hindari. Politik uang, kita tahu datangnya dari mana gitu kan, persoalan itu. Uang mahar juga ya? Iya, semua uang mahar, mereka harus membiayai sendiri untuk kampanye, membeli suara, pelatihan saksi dan sebagainya. Itu semua banyak cara untuk membuatnya lebih lebih efisien. Bahkan partai politik oke lah, mereka butuh subsidi, bisa diberikan. Kita tinggal hitung saja, yang penting pertanggungjawabannya dan transparansinya sangat jelas begitu. Nah, jadi itu yang harus dibenahi. Tetapi bukan kemudian kita mengambil lagi hak kedaulatan rakyat yang dijamin di dalam konstitusi kita. Nah, jadi kita semua mau rame-rame menentang konstitusi atau bagaimana ini? Nah, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, marilah kita juga sama-sama bernegara dengan sesuai aturan lah.
kalau kita memang sudah sepakat ada Mahkamah Konstitusi yang memang punya perannya untuk menafsirkan ini bertentangan atau tidak, kita tidak setuju pun, tetapi itu sudah ditetapkan, marilah kita hormati. Oke. Nah, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih. 10 detik, silakan. Jangan mundur dari apa yang sudah kita sepakati sebagai sebuah kemajuan dan progres dalam konteks demokrasi. Apa yang sudah kita sepakati mengenai sistem pemilihan adalah rangkaian dari trauma yang kita peralami dalam sistem yang kita anggap salah. Jangan kita kembali ke masa itu. Ngerti kan? Publik berharap dengan masukan-masukan dan saran terutama 2026 ini adalah prolegnas prioritas rancangan undang-undang pemilu dan pilkada itu harus melibatkan meaningful participation, bukan partisipasi semu, dan tentu publik berharap bahwa ada perbaikan dalam aspek manajemen tata kelola pilkadanya, juga demokrasi itu bisa naik kelas, juga demokrasi bisa kembali ke hitoh. Publik berharap seperti itu. Kapan Anda mau meng-capture lagi? Setelah berapa lama? Mungkin bisa ada perubahan. Mau meng-capture sekarang juga bisa karena datanya nggak usah real sekarang. time. Kan kita masih diskusi. Kita- Misalnya kita perlu waktu bisa- berapa lama untuk masyarakat itu kemudian teredukasi? Kita bisa 1 minggu kita bisa lihat progresnya seperti apa, 2 minggu juga kita bisa lihat, 1 bulan ke depan juga kita bisa lihat ya. Kita lah sama-sama kita akan juga melakukan edukasi politik seperti apa yang terbaik, dan tentu ini harus ada titik temu antara kedua belah pihak. Tapi yang netizen menginginkan bisa pro juga dan kontra. impulsif kan? Ya tadi saya bilang big data saya itu bisa mengidentifikasi percakapan itu digerakkan oleh siapa. Mari kita buka-bukaan data aja dengan transparan dan akuntabel. Oke. Kita Bulan bisa depan lihat kita juga, ketemu lagi dong ya. Kita bisa lihat juga akun itu, akunnya siapa aja, ngomong di mana, jam berapa, kapan, itu bisa terlihat secara eksplisit. Oke. Mas DKI. Mas Irawan, singkat. Negara kita memiliki konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui, menghormati, dan menjamin hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memilih, hak untuk dipilih. Upaya untuk membenahi dan menata sistem bahwa pelaksanaan gubernur, bupati, wali kota untuk dipilih oleh DPRD tidak sama sekali diniatkan untuk menghilangkan hak-hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, karena itu telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa ini satu tantangan bagi Partai Golkar, sehingga kami mengajak expert pakar seperti Pak Hadar dengan segala pengalamannya, Pak Toto, untuk bersama-sama Partai Golkar membantu kami merumuskan pilkada DPRD dengan model yang partisipatif oleh rakyat, terbuka dan akuntabel, dan pemimpin yang dihasilkan itu memang bisa menghasilkan program dan kualitas yang bagus yang itu bisa dirasakan dampak dan manfaatnya oleh rakyat. Ini Itu bukan aja saya menawarkan gratifikasi kan? Hah? Oke. Enggak. Memang maksud kami itu supaya kami dibantu merumuskan partisipasi publik dalam pemilihan DPRD. Agar Kalau hasil resultnya udah ada, ngapain dirumuskan lagi? Artinya Mas Irawan, jalan Anda pun masih panjang, ya. Anda harus konsisten juga berjuang tentunya kan, sebagaimana bapak-bapak yang lain juga melakukan upaya yang sama. Oke, saya harus akhiri sampai di sini. Mas Irawan, terima kasih. Mbak Terima Neni, kasih. terima kasih. Selamat jalan ke Subang ya. Hati-hati di jalan. Mas Toto, atur Terima kasih, nuhun, Mas Pak Ike. Hadar, terima Terima kasih. kasih. Dan juga Gus Kosin serta Pak Andreas Hugo Pereira, terima kasih bapak-bapak sudah bersama kami. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya DK, sampai jumpa. Merdeka! Mas Toto ngopi nanti, Mas Toto.